Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengalami di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa di Lab 5 ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Tahasus. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan dari rangkaian pendidikan program guru penggerak yang sedang kami laksanakan, dan ini adalah fase terakhir di alur belajar merdeka, yaitu di aksi nyata. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan terhadap Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Semoga dengan datangnya panjenengan bisa menambah sedikit keilmuan, dan perlu saya garis bawahi di sini saya tidak akan mengajari, tidak ya, tapi lebih ke arah belajar bersama-sama. Karena apa yang kami sampaikan sebetulnya ini adalah materi yang ada di modul-modul yang kami pelajari, di mana nanti fokusnya lebih ke budaya positif yang nanti mungkin bisa diaplikasikan ke SMK Tahasus. Sebelum dimulai, mungkin kalau nyuwun satu orang memimpin doa, mungkin Pak Edi nggih, biar lancar. Al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah 'alaina qulubana futuhal 'alamin rahmatika ya Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi yang sudah memimpin doa. Semoga dengan dibacanya doa tadi bisa memperlancar kegiatan kita hari ini dan membawa keberkahan untuk kita terutama dan untuk SMK Tahasus. Baik, langsung ke bagian berikutnya. Baik, untuk hari ini akan saya sedikit bahas tentang tujuan dari kegiatan kita di hari ini. Untuk yang pertama, tujuan hari ini adalah bagaimana nanti kita akan berupaya meningkatkan budaya positif yang sudah ada di sekolah, baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses, begitu ya. Dan yang kedua, nanti kita juga akan berupaya dari materi yang kami sudah pelajari membantu sekolah untuk menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang kita alami selama mungkin di KBM atau mungkin di sekolah. Dan yang ketiga, terkait tujuan hari ini adalah memahami perubahan paradigma pendidikan. Nah, khusus untuk materi yang ketiga ini, materi ini adalah materi yang fokus yang kami dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin nanti ada istilah-istilah baru, ada hal-hal baru, mungkin nanti sambil kita simak bersama-sama. Tak langsung mohon nggih. Oke. Baik, di bagian yang berikutnya ada daftar isi atau kegiatan di hari ini. Kurang lebih nanti kita ada 9 rangkaian selama 1 jam. Semoga nanti waktunya bisa cukup. Kemudian yang pertama ada pembukaan, tadi sudah diawali pembukaan dan juga doa. Kemudian nanti yang kedua kita ada mempelajari tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, salah satu Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga tentang budaya positif, baik yang kami pelajari maupun yang ada di sekolah ini. Kemudian ada nilai kebajikan universal, kemudian ada juga yang terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nanti di materi ini juga ada sedikit praktek, mungkin saya minta bantuan dari rekan-rekan semuanya. Kemudian di poin yang nomor 6 ada kebutuhan dasar manusia. Ini nanti nyambung ke nomor 7, yaitu 5 posisi kontrol yang akan kita terapkan sebagai seorang guru. Kemudian yang terakhir, nah ini yang tadi disampaikan, segitiga restitusi, salah satu bentuk penanganan yang mungkin model terbaru ya. Dan yang terakhir nanti kita ada penutup dan juga kesimpulan. Itulah 9 rangkaian kegiatan kita di hari ini. Kita akan mulai dari yang pertama dahulu. Baik, ini merupakan satu materi yang kami terima, yang kami pelajari di modul pertama. Jadi di rangkaian program guru penggerak itu ada beberapa modul, totalnya sekitar 8-10 modul gitu ya. Ini yang pertama, kita diminta untuk belajar kembali membaca sejarah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk yang poin pertama, beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah proses di mana kita sebagai seorang pendidik itu menuntun kodrat siswa-siswi kita, yaitu 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam itu lebih kepada bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita, sedangkan kodrat zaman itu bagaimana caranya kita menuntun anak-anak kita menyesuaikan dengan kondisi perkembangan era sekarang, seperti itu. Kemudian
apa yang kita tuntun nanti untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia, kira-kira seperti itu. Itu konsep pendidikan yang Ki Hajar Dewantara canangkan. Kemudian sedikit tambahan dari saya bahwa kita sebagai seorang guru itu kalau dari yang kami pelajari tidak bisa sepenuhnya mengatur anak ya. Tidak diperkenankan ya, boleh tapi tidak sepenuhnya. Karena apa? Kita nanti bisa memposisikan diri sebagai seorang petani yang punya benih begitu ya. Benih-benih itu adalah suatu bibit yang bisa kita olah. Nah, kita tidak bisa memilih benih yang harus bagus, yang tumbuhnya subur, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membuat tanahnya subur, kemudian menyiapkan tempat yang mungkin ideal dengan pencahayaan yang bagus. Artinya apa? Di filosofi yang pertama terkait dengan Ki Hajar Dewantara adalah kita tidak bisa merubah anak secara langsung, tapi lebih ke penyiapan mungkin dari sekolahnya, dari sistem pendidikannya, dari bagaimana cara kita mengajar dan kegiatan kita hari ini semoga nanti ada efek positif yang sedikit demi sedikit bisa kita aplikasikan di dalam kelas. Itu untuk yang pertama terkait dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua masih tentang beliau. Ada satu teori yang kemarin kita pelajari, ada yang pernah membaca mungkin tentang teori tabula rasa? Ada yang pernah? Nah, memang saya juga pertama ketemu agak kaget, ini apa gitu ya. Ini juga istilah yang agak cukup asing di telinga kita gitu ya. Tadi juga saya sempat ngobrol dengan Pak Edi, cukup banyak hal-hal baru ya Pak Edi ya, terkait dengan pendidikan yang sebenarnya kita mungkin sama. Namun karena ini sudah ketentuan dari yang harus kita pelajari, maka ini saya share yang pertama terkait dengan ini. Jadi di teori tabula rasa ini kalau apa ya, di konsepnya adalah setiap anak yang lahir ke dunia ini punya keunikan tersendiri. Di banyak keunikan itu kadang bentuknya positif namun lebih seringnya mungkin negatif gitu ya. Kemudian keunikan itu biasanya tidak begitu nampak atau istilah di situ adalah garis-garisnya samar. Nah, tugas kita itu untuk menebalkannya. Pembelajaran ini saya terapkan tahun kemarin alhamdulillah di kelas saya itu ada satu anak namanya Yumna mungkin yang ngajar gitu ya. Ini kebetulan dia memang luar biasa dari segi tingkat kehadirannya, poinnya banyak sekali. Namun ternyata saya dikasih tahu orang tuanya dia punya potensi dalam hal renang. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian dia mendapatkan beberapa peringkat renang sampai ke tingkat sabdin juga. Artinya kan sebetulnya saya kira anak-anak kita tuh punya potensi gitu ya. Nah, di teori tabula rasa kita tugas dari guru itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara untuk bisa menebalkan dari bakat-bakat yang mereka miliki yang sudah ada sejak lahir mungkin begitu. Kemudian nanti peran kita itu tadi bagaimana kita mungkin menemukan dulu ya di kelas, oh ini anak ini di pemrograman kok mungkin lebih cepat mungkin mempelnya Pak Haji gitu ya. Mungkin dia bisa dibina, dikasih jam tambahan atau bagaimana supaya nanti dia yang mungkin tidak punya fasilitas di rumah bisa menemukan kesempatan untuk belajar lebih di sini. Mungkin contoh konkretnya seperti itu. Ini terkait dengan teori tabula rasa menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, ini saya yakin hampir semua dari kita sudah paham tentang filosofi yang ketiga. Mungkin tak buka yang pertama dulu. Oke. Saya yakin kita semua pernah dengar ini ya. Ada tiga kalimat gitu ya. Yang pertama adalah ing ngarsa sum tulodo, diikuti dengan nggih ing madya mangun karsa. Ya, terima kasih. Ya memang itu sering jadi bahan guyonan, tapi sebenarnya ini adalah satu filosofi yang mendalam yang kalau kita mau resapi gitu ya, itu menurut saya luar biasa gitu ya. Baik, kita menuju yang pertama. Ini secara singkat ingar sosong tulodo itu kalau saya pribadi memposisikan bahwa kita itu di depan gitu, di depan ya. Artinya kita sebagai pemimpin pembelajaran kalau istilah di kurikulum Merdeka, di mana nanti kita memberikan contoh yang baik. Seingat saya dulu Pak Adi pernah menyampaikan gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu bahwa kita sebagai guru itu layaknya ikan dalam akuarium, yang artinya adalah kita itu apa ya, selalu dilihat oleh orang baik di sekolah ini maupun mungkin di luar. Jadi tindak laku kita, tutur kata kita itu akan dilihat. Nah, maka dari itu ya sebisa mungkin dari diri saya dulu gitu ya, mungkin juga harus mencontohkan hal yang baik supaya bisa mencontohkan kan anak. Kemudian yang kedua terkait dengan ing madya mangun karsa. Kalau tadi kan yang depan, yang pertama itu kita di depan ya sebagai pemimpin. Yang ini kita di samping siswa. Jadi kita bersama siswa. Artinya apa? Kita menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memberi dia motivasi gitu ya. Ini mungkin Pak Slamet tadi kurang motivasi, jadi hati-hati. Oke.
Karena kadang siswa kalau kita hanya memposisikan sebagai orang yang lebih tua sebagai guru, mereka tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman dan tidak mau mengeluarkan unek-unek mereka gitu kan. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai yang kedua ini, kita akan bisa mendapatkan hal yang mungkin tidak kita dapat ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran itu. Jadi berada di sampingnya siswa. Lalu yang terakhir, Tutpuri Handayani, maaf, teringat Bu Handayani yang lama gitu ya. Baik, ini yang ketiga adalah seorang harus memberikan bimbingan atau dorongan dan juga dukungan kepada siswa agar dia bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang mungkin lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, pada fase yang ketiga ini adalah fase kita di belakang mendorong. Mungkin Bapak Ibu yang pernah jadi pembimbing lomba, nah ini contoh yang mungkin paling tepat ketika kita membimbing lomba anak-anak supaya mampu berada di tempat lomba, dia bisa mandiri, mungkin mengerjakan soal, dia bisa tenang, sampai harapan kita adalah dia bisa mendapatkan prestasi kan begitu. Nah, ini peran kita yang ketiga di bagian Tutpuri Handayani. Oke, ini 3 hal yang sudah kami pelajari di modul pertama kami terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya kira untuk yang 3 ini sudah sering kita pelajari ya. Nanti mungkin kalau ada sesi kita bisa sambil bahas lagi, terutama untuk yang 2 yang di depan. Oke, kemudian saya akan menghubungkannya dengan materi inti kita hari ini, di mana materi inti kita tadi sudah saya singgung juga. Kita akan belajar tentang budaya positif yang saya yakin di sekolah kita ada dan menurut juga banyak gitu kan. Dan kemarin ketika saya menyampaikan budaya kita yang sudah ada, kata istighosah, kemudian ada beberapa hal-hal lain gitu ya, ternyata banyak diapresiasi oleh guru-guru dari sekolah lain. Jadi sebagai informasi, di Wonosobo untuk tahun ini untuk PGP atau program guru penggerak angkatan 11 ini ada sekitar 300 sekian gitu ya, yang itu didominasi 80% guru SD. Nah, kebetulan tim saya banyak SD gitu kan, dan ternyata kami bertukar pikiran dengan hal-hal, dan ketika saya ceritakan di sekolah kita ini ada istighosah, itu mereka banyak yang takjub gitu ya, banyak yang ingin mencontoh gitu kan. Termasuk sekolah kita juga kemarin saat ada satu materi tentang pengembangan gitu kan, dan saya andalkan sistem yang ada di tempat kita, ternyata juga bukan hanya teman-teman saya, ternyata dari segi PP ya, pengajar praktik itu juga mengapresiasi, oh ternyata sekolah yang Nyun Sewu agak pojok gitu ya, itu juga ternyata sudah mampu membuat sesuatu yang bisa memudahkan untuk kita. Ini juga bisa masuk ke budaya positif karena kita merubah budaya kita gitu, yang tadinya ngabsen manual gitu kan, budayanya sampai menjadi digital. Dan yang kemarin terakhir aplikasi PKL juga dapat apresiasi, juga jadi banyak orang. Nah, ini contoh budaya-budaya juga bisa kita terapkan. Oke, saya lanjut ke bagian berikutnya. Yang kita fokuskan di sini itu adalah bagaimana caranya lingkungan sekolah yang ada di sini itu mendorong dan mendukung perilaku baik serta nilai positif dan juga sikap baik antara siswa dan seluruh elemen masyarakat di sekolah ini. Mungkin ya di antara kita kalau di jalan ketemu dengan anak, Nyun Sewu mungkin ada yang sering atau pernah melihat anak merokok begitu ya, dengan masih berseragam, kemudian ada yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya secara tidak langsung ada ya mungkin oknum dalam kutip ya, oknum yang belum memiliki budaya positif. Nah, inilah yang harapannya nanti ke depan perlahan namun pasti kita bersama-sama menciptakan budaya-budaya yang baik seperti itu. Nah, kalau saya hubungkan dengan yang tadi, berarti kita harus mencontohkan dulu. Jangan sampai mungkin Pak guru-bu gurunya atau mungkin karyawan begitu ya, ketika mungkin membina siswa atau memberikan informasi, membentak mereka menggunakan kata tidak baik, mungkin jangan sampai, karena kita juga nanti akan ditonton oleh mereka begitu. Oke, tujuan dari budaya positif itu untuk yang pertama. Nah, ini saya yakin kita semua setuju bahwa saat kita belajar di kelas, di lab maupun di tempat yang lain, kita membutuhkan suasana kondusif ya, baik dari saat kita mengajar, kemudian mungkin tanya jawabnya, mungkin nyamannya. Tadi sebelum mulai alhamdulillah Pak Akram sudah bantu saya untuk nyemprot ini ya, supaya bau-bau yang sebelumnya tertinggal itu hilang semua gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk supaya kita nyaman. Dan dengan adanya budaya positif, contoh mungkin di pagi hari ketika kita mengajar jam awal nampaknya gitu ya, yang siswa ready jam 7 itu nampaknya baru sekian persen gitu ya. Nah, mungkin ini adalah PR bagi kita bersama, bagaimana
idealnya jam 7 tepat itu mungkin anak-anak sudah tertata rapi di sana untuk yang istighosah kelas 10 dan yang di kelas sudah ready semuanya. Termasuk mungkin ya saya dan mungkin Pak guru yang lain begitu ya. Ini memang PR kita bersama. Kalau saya mencontoh saat beberapa tahun yang lalu berkesempatan untuk PPL di SMK Negeri Jogja itu salah satu aspek yang saya salut adalah dari segi kedisiplinan. Jadi upacara itu sudah auto nata sendiri. Saya nggak tahu itu caranya bagaimana, tapi mungkin ke depan itu bisa kita terapkan di sini. Berikutnya terkait tujuan budaya positif, mendukung perkembangan dari karakter siswa. Jadi harapannya nanti dengan sekolah yang baik, dengan budaya-budaya yang positif begitu ya, karakter mereka akan terbentuk menjadi karakter anak-anak yang positif. Karena yang namanya sifat atau karakter itu kan tidak bisa terbentuk tiba-tiba, kan ada proses yang akan mereka lalui. Yang mungkin itu juga panjang gitu ya. Kalau mereka terbiasa, mohon maaf, mungkin disiplin dan ketika bajunya keluar kita ingatkan, mungkin secara tidak langsung mereka akan otomatis nanti secara bertahap akan otomatis, oh iya kalau masuk sekolah harus rapi. Sampai kalau saya pernah bercerita ke beberapa guru di sekolah lain, kalau dari sisi kerapian itu sudah terjaga, mereka sudah disiplin, nampaknya sampai ke pembayaran pun juga akan disiplin. Karena itu sudah kayak terpatrik di otak mereka gitu ya. Nah, nanti itu ada pembahasan di belakang. Terakhir terkait dengan tujuan dari budaya positif itu bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan keseluruhan. Mungkin skup terkecilnya di sekolah kita gitu ya. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang positif tadi saya kira nanti karakter siswa akan terbentuk dengan baik. Kemudian ketika mereka lulus dan harapannya siap kerja, itu mereka di dunia kerja juga memiliki karakter yang baik. Dari mulai mungkin jujur, kemudian amanah dan lain sebagainya. Baik, ini satu hal yang mungkin satu soroti berikutnya masih nyambung ya. Gambar yang saya tampilkan sedikit di sebelah kanan ini merupakan salah satu poin budaya ya di sekolah kita, di mana setiap pagi kita sudah menerapkan berapa S ya? Senyum, salam, sapa, santun ya. 5 S mungkin ya. Yang itu sudah kita upayakan setiap pagi, dikawal oleh mungkin Pak Waka dan juga dari BP ya. Ini merupakan satu budaya yang bagus sekali. Baik, untuk yang poin pertama, ada satu hal yang mungkin kadang konsepnya salah gitu ya. Beberapa dari kita, bahkan saya dulu gitu ya, berpikir bahwa yang namanya disiplin itu harus ada hukuman gitu kan. Supaya anak disiplin tak hukum lah. Dia kalau berangkat telat nanti saya suruh bersihin WC. Dan dulu seperti itu gitu ya. Nah, ternyata itu adalah sebuah konsep yang tidak sepenuhnya benar. Karena tidak sepenuhnya disiplin itu harus dengan hukuman, boleh dengan hukuman, tetapi itu bukan yang nomor satu, mungkin begitu. Ini aspek yang saya pentingkan yang dicetak tebal ya. Kemudian yang poin kedua, harapannya nanti ke depan dengan disiplin positif itu ada semacam motivasi yang keluar dari diri siswa secara otomatis gitu ya, motivasi intrinsik. Ketika motivasi itu berasal dari diri siswa, maka ketika ada apapun di luar ya tidak akan terpengaruh karena dorongannya sudah ada dari diri siswa. Contoh simpel, ketika mungkin pagi hari istighosah itu kan setiap pagi Pak Hayat, Pak Afid dan yang lain itu selalu memanggil, Mas tolong turun Mas. Nah itu kan sebetulnya karena mereka tidak belum punya jiwa-jiwa untuk, oh ya ini jam 7, saya kelas 10 harus ke lapangan. Sudah ada plangnya itu ya. Harusnya itu mempermudah, saya tinggal berdiri di belakang. Ini kan sebenarnya hal yang tidak terlalu sulit kalau mereka sadar. Nah inilah di poin yang kita sebut sebagai motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri mereka sendiri. Kemudian bagian yang ketiga terkait disiplin positif. Jadi nanti kita akan ketemu dengan nilai-nilai kebajikan universal yang itu juga akan menjadi faktor pendorong mereka atau murid-murid kita ya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan jiwa-jiwa positif. Nanti ini saya skip dulu aja karena nanti ada pembahasannya. Kemudian yang terakhir nanti, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana kita punya murid itu sudah punya motivasi dari dirinya. Jadi mungkin ketika 3 tahun berproses di sini mereka lulus, baik yang kuliah, kerja atau mungkin nanti salaf pondok gitu ya, mereka sudah punya jiwa yang positif yang akan berguna bagi masa depan mereka. Karena ya saya tidak langsung itu kalau saya mengutip dari pernyataan beberapa tahun yang saya kuliah gitu ya, sekolah itu merupakan miniatur negara di mana kita bisa belajar apapun di sana gitu ya. Kalau skup terkecil kita di sekolah kita ya ada pemerintahan, contohnya kalau mungkin di sekolah ada kepala sekolah dan sebagainya. Nah, ada proses di dalamnya. Kalau untuk anak-anak mungkin ada wadah semacam OSIS dan juga ekstra yang
secara tidak langsung akan membentuk karakter mereka juga. Oke, ini terkait disiplin positif. Nah, ini sebelum lanjut ini tak kasih rehat sebentar ya. Dari tadi paparan saya minta bantuan mungkin 1 atau 2 terkait dengan pembahasan tadi terkait dengan mungkin budaya positif, kemudian materi-materi dari refleksi KHD. Kira-kira ya, nanti kita coba kalau dalam proses yang ada di PGP atau pendidikan guru penggerak itu setiap materi yang dipelajari itu kita harus membuat namanya refleksi gitu ya, harus, dan itu wajib gitu kan, ada formatnya. Namun di sini kita akan coba yang simpel saja. Saya punya 1 pertanyaan untuk diri saya sendiri dan untuk rekan-rekan semua. Apakah dari filosofi yang tadi saya sampaikan ya, filosofi pendidikan, tabula rasa dan juga Tutpuri Handayani dan teman-temannya itu, apakah kita sudah betul-betul paham gitu ya? Kalau saya pribadi jawabnya mungkin 50-50 ya, setengahnya paham, setengahnya belum gitu kalau saya pribadi. Maka dari itu, itulah yang mendorong saya pribadi untuk tahun kemarin mencoba mendaftar di kegiatan ini. Nah, di kegiatan program guru PKM, saya merasa saya ada backgroundnya sarjana komputer begitu ya, saya tidak tahu tentang pendidikan, maka saya berharap dengan adanya kegiatan ini nanti ada sedikit value atau nilai lebih yang akan saya tularkan ke anak-anak terkait mungkin cara mengajarnya, terkait budaya dan lain-lain. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah kita sudah menerapkan mungkin disiplin positif di kehidupan kita gitu ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, salah satu monggo terkait dengan hal ini. Meskipun ini refleksi diri ya, mungkin yang bisa di-share bersama dengan rekan-rekan. Ada? Oh, Bu Titisari monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri, saya juga masih 50-50. Artinya apakah kita sebagai guru itu, kita kan 1 orang ya? Oke, betul. Dan kita dalam 1 kelas itu kurang lebih ada 35 sampai 36 anak. Yang dimana mereka itu memiliki sifat, sikap, dan karakter yang berbeda-beda begitu, oke. Kemampuan yang berbeda-beda. Dan kami sendiri mungkin kebanyakan juga sudah menerapkan yang istilahnya untuk anak yang lebih pandai atau lebih kurang itu juga sudah kita poskan gitu ya. Jadi ada istilahnya kalau yang kemarin kita pelajari itu ada diferensiasi untuk menangani mereka. Okay. Dan kadang juga ada pemahaman bahasa yang anak-anak sekarang memiliki bahasa sendiri, itu saya sudah cukup merasakan gitu ya. Kalau sekarang kita mungkin di kelas anak itu tidak memahami dalam bahasa Jawa, bahasa Inggris. Sekarang saya sering dengarnya pakai bahasa Korea gitu ya. Nah, entah mereka belajar dari mana ya kan. Kadang kaget juga mereka bilang langsung sibal sekia dan lain sebagainya gitu. Saya cukup kok malah yang diterapkan ya negatif-negatif. Ya, yang mereka dapat mungkin di sosial media gitu ya mungkin ya. Jadi Betul-betul. Untuk kelebihan itu biar positif itu nanti bagaimana atau apa yang mereka sukai, mereka pengen kuliah di sana nantinya itu bisa kita jembatani dengan di sini nanti ada les selain bahasa Inggris ada bahasa itu juga, tapi dalam artian yang positif saja yang dipelajari. Ya. Hanya saja karena karakter yang berbeda-beda itu tadi, mungkin yang saya tanyakan atau kita pelajari bersama di sini, bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan potensi dari karakter yang berbeda. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Tisari sudah menyampaikan refleksinya. Mungkin sedikit saya bahas terkait dengan tadi ya. Tadi Pak Jenderal sudah menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini kebetulan kami juga baru mulai di minggu ini gitu kan untuk mempelajari. Ternyata diferensiasi itu tidak harus diterapkan di semua sekolah dengan semua anak beda-beda. Tidak, tadi kan Jan mengatakan dalam satu kelas 36 anak beda-beda semua gitu kan. Itu enggak harus semuanya dengan pelopor, tidak, tapi kita bisa kelompokkan kalau yang kami pelajari sejauh ini ya. Jadi mungkin kalau dalam satu kelas kita bagi 3 kelompok, 4 kelompok besar gitu kan, yang mereka memiliki semacam kemiripan. Yang satu mungkin dia nggak suka membaca sama sekali, yang 2 dia gemar membaca dan sebagainya gitu. Nah nanti biar perlakuannya sama. Nah nanti setelah itu ketika mereka sudah belajar mungkin juga dengan cara-cara berbeda. Yang suka membaca kita kasih bacaan digital, yang tidak suka kita kasih video dengan materi yang sama. Kita blend mereka, kita campur menggunakan konsep penggabungan begitu ya.
atau kolaborasi itu juga bisa. Sebenarnya memang sama apa yang saya rasakan juga sama Bu Sari, kita di kelas juga kadang menemukan hal-hal baru ya, yang mungkin kadang itu juga lebih nyantol ke otak mereka daripada apa yang kita sampaikan ya. PR kita bersama. Kalau saya pribadi, karena ini juga masih tahap pembelajaran, juga belum bisa menjawab langkah konkretnya. Mungkin nanti kita bisa rumuskan bersama. Terima kasih sekali. Oke, saya lanjutkan ke bagian berikutnya, Mawon. Nanti mungkin yang ini saya skip dan kita bahas di bagian belakang. Oke, ini yang tadi sudah saya singgung di awal, ada istilah baru juga ini ya, nilai kebajikan universal. Ada yang pernah dengar mungkin di sini? Nilai kebajikan universal ya. Nah, agak asing mungkin Pak Farid ya di telinga kita. Sudah pernah? Baru saja ya, baru saja. Ya, saya juga ketika baca ini apa gitu kan. Namun ternyata ketika kita pelajari, ini saya skip saja, kita langsung ke intinya ya. Intinya itu kayak apa ya? Kalau kita lihat poin-poinnya ada 6 ya, ada 6 ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, itu ada berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini sebetulnya kan hal-hal yang saya yakin di sebagian muatan mapel kita sudah ada gitu loh. Kita tiap pagi istighosah ya bisa dikatakan menerapkan yang pertama. Kita ngasih penugasan anak mandiri sudah masuk kan gitu ya. Kita juga memberikan mereka kesempatan, katakanlah ada pembelajaran atau penugasan yang membuat mereka mungkin nalar ya sudah masuk juga dan sebagainya. Namun ini diistilahkan hal yang baru. Jadi kalau saya menyimpulkan di kurikulum Merdeka sebetulnya itu enggak terlalu banyak kok hal-hal yang harus kita pelajari, cuman istilahnya beda-beda. Ya, betul. Istilahnya baru kan tadi menyatakan ada assessment Pak Edi ya. Assessment itu ternyata nilai itu kan pada wae gitu kan. Dulu ada KD sama KI, sekarang ganti lagi gitu ya. Ya gitulah. Ya saya tidak tahu apakah ini memang sistem atau apa, tapi intinya ya karena kami pada saat ini sedang belajar ya saya harus menyampaikan seperti ini. Nah intinya di nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Intinya nilai-nilai positif begitu ya. Contohnya kita yang tadi saya sampaikan ada beriman bertakwa, kemudian ada mandiri, memiliki nalar kritis. Sebentar. Oh panik. Kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong kreatif. Nah nanti ini poin-poinnya sebagian juga akan kita coba perdalam lagi di bagian-bagian selanjutnya. Kemudian mungkin kalau biar gampang memahami ini ya, ini adalah nilai-nilai positif yang mungkin harus ada dalam diri kita, baik sebagai guru maupun nanti ke anak juga, mungkin seperti itu biar gampang. Nah, ini juga bisa kita hubungkan dengan pembelajaran, namun bisa juga kita hubungkan dengan konteks yang lain. Kalau pembelajaran mungkin saya ambil sisi yang terakhir ya, kreatif ya. Kebetulan tahun ini saya juga diamanai oleh pihak jurusan PPLG untuk menjadi guru di kelas industri. Tahun ini kan untuk PPLG ada kelas industri. Pada intinya kalau saya simpulkan kelas industri itu mendorong siswa untuk belajar. Karena di PPLG ngambil kelas game ya. Mereka disuruh bikin game, totalnya ada 8 game plus 1 game. Nah tantangan terakhir itu game yang terakhir mereka harus mandiri. Mandiri membuat game secara sendiri. Padahal saya pribadi selama 4 tahun kuliah belum bisa membuat game yang bagus gitu kan. Nah ini tantangannya. Dan dari industri waktu itu menyampaikan waktu cuma 4 bulan. Ini kemarin saya uji Pak, ini piye Pak? Sejauh ini pun kita sebulan lebih jalan belum sepenuhnya bisa sesuai target. Karena dari sana ada deadline ya. Namun nanti ya saya tidak tahu nih apakah akan tercapai atau tidak. Meskipun nanti sebenarnya value buat mereka ketika berhasil lulus kelas itu benefitnya gede sekali gitu kan. Nah nanti ini saya akan coba menerapkan terutama di aspek mandiri dan kreatif di kelas industri yang ada di SMK kita. Nah, kemudian saya punya satu gambar ya. Ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Ini kira-kira gambar apa? Ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Sinten monggo. Pak Farid monggo, Farid silakan. Oh, Farid. Orang tua memukul anak dengan bambu mungkin ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi tadi? Ada yang mau berpendapat kayaknya? Jika ini kembali Pak menghukum anak di depan anak yang lain atau menghukum siswa di depan siswa yang lain. Oke, intinya ini tentang hukuman ya. Oke, terima kasih, betul sekali. Di materi ini adalah satu materi yang penting dan kalau bagi saya pribadi ya ini cukup membuat saya ya Allah gitu kan. Kenapa? Baik, yang pertama kita fokus ke hukuman dulu. Betul, ini adalah gambar orang sedang menghukum entah pakai mungkin Pak, tongkat atau rotan ya atau yang lain.
Kalau untuk wajahnya saya nggak bisa menganalisa Pak Edi, mohon maaf gitu ya. Nggak jelas Pak Edi. Nggih. Hukuman itu mungkin ya selama kita mengajar di sekolah ini itu pernah kita lakukan ke anak-anak kita gitu, siswa kita ya. Terutama mungkin saat jam siang sudah mau pulang gitu kan. Kita belum makan siang, wah ini kan bisa memuncak gitu kan. Nah, hukuman itu sifatnya tiba-tiba tidak terencana. Karena ada trigger atau pemicu di kelas. Bocah rame gitu kan. Bocah ganggu teman-temannya, harusnya kita mungkin praktek itu serius, dia jahilin, akhirnya mungkin kita mas berdiri mas, nah, gitu ya. Mas keluar kelasnya, saya pernah dulu gitu ya, dulu, semoga besok tidak lagi ya. Oke, dimana dia juga sebetulnya mungkin siswa kaget gitu ya, loh, tiba-tiba saya dihukum meskipun ya dia tahu konsekuensi dari itu apa. Lalu yang kedua, biasanya satu arah kalau hukuman itu satu arah dan si siswa tidak dilibatkan dalam pengambilan tidak ada kesepakatan dulu gitu loh. Nek dua arah gelut ya. Iya bisa jadi ya. Tapi nampaknya nek di restoran mungkin nggak ada. Semoga tidak ada ya. Oke, kemudian hukuman itu bisa berupa fisik dan juga bisa psikis itu berarti nyerang ke psikologi gitu ya. Kalau bahasanya Pak Aziz itu kena mental Pak Aziz. Kena mental gitu ya. Nah, ini harapannya nanti kalau di kurikulum Merdeka atau di program guru penggerak itu bukan jadi jalan yang utama, bahkan harapannya malah nggak pakai cara ini gitu kan. Meskipun mungkin kita sebagai manusia juga punya jiwa-jiwa. Kadang ketika mengajar ya sudah bagus-bagus kok ada yang ngaco itu emosinya memuncak mungkin begitu ya. Kalau Pak Edi udah senior sabar mungkin udah luar biasa. Kalau saya itu nggak tahu gitu. Nah ini harapannya nanti di kurikulum kita tidak terjadi dan terkait kasus hukuman ini biasanya mereka itu tidak ada kesepakatan dulu karena itu kan insidental. Nah, beda dengan yang kedua, kita ke bagian yang kedua. Ini namanya konsekuensi di mana biasanya konsekuensi itu ada rencananya, ada semacam sebab akibat gitu ya. Kalau dia ngapain hukumannya apa. Nah, sekolah kita namanya ada deh. Saya agak lupa tapi beberapa waktu yang lalu ada anak-anak yang disuruh menulis Yasin apa gitu? Yasin dan juga istighfar Pak. Nah, ini kalau masuknya ke konsekuensi lebih baik dibanding yang sebelumnya. Karena ada value positif. Setidaknya nulis Arabnya rapi Pak Edi mungkin nggih. Jadi lebih rapi Arabnya. Mereka kan kalau menulis itu harus membaca dulu. Baca menulis. Jadi ada aspek positifnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian masih tentang konsekuensi. Biasanya dia sudah tahu, oh saya kalau telat itu suruh ngapain. Kalau dulu kan pernah ada yang dia jalan sambil kayak jongkok gitu ya. Nah, itu juga masuk ke bagian konsekuensi. Nah, ini lebih baik dibanding yang sebelumnya, dibanding hukuman. Karena kadang hukuman itu yang tadi saya bahas di sebelumnya, itu kayak membekas di anak. Karena saya pernah dapat kejadian gitu ya, dulu pada saat awal saya masuk sini 2011, 2012 gitu kan, kita masih sudah dibawa dia semuanya gitu kan. Jadi dulu seingat saya itu ketika ada anak yang telat, tetap pakai masuk gerbang, tapi motornya dimatikan, dituntun. Nah, ada yang belayari, war, saya marah kan, tak tendang prol sampai kaca belakang motor pecah gitu kan, lampu belakang gitu ya. Dia komplain ke saya gitu kan, Nah, dan saat itu juga saya menyesal gitu kan, ya Allah, kok saya harus sampai melakukan hal seperti itu gitu loh. Ini hal yang salah. Nah, mulai dari situ saya mencoba untuk mungkin belajar dengan rekan-rekan untuk bisa lebih sabar lagi, karena memang ya sabar merupakan satu kunci juga ya untuk kita mendidik anak. Terakhir, ini yang diharapkan dari pendidikan saat kita mengelola atau menghukum, bukan menghukum bahasanya memberikan pembelajaran, namanya restitusi gitu ya. Ini aspek terakhir. Jadi harapannya ini adalah proses yang paling ideal yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka kita gitu ya, di mana siswanya itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Maka secara otomatis kalau dia bisa perbaiki itu dia sadar. Jadi bukan Mas tolong nyapu, bukan Mas bersihkan WC, bukan, tapi dia sadar, oh nggih Pak, kulo salah, berarti kulo kedah ngoten iki. Saya salah berarti saya harus seperti ini. Dia memiliki kesadaran diri dan dilakukan, nggak cuma berupa kata-kata begitu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian masih tentang restitusi, murid itu bisa nyari solusi sendiri, kemudian nanti merenungkan sebetulnya sikap dia itu bagaimana, apakah baik atau tidak. Nah, ini harapannya. Nah, nanti ini nyambung ke gambar yang di situ, mohon maaf ini kurang besar, gitu ya. Itu ada namanya segitiga restitusi. Nanti itu
akan kita bahas sedikit di belakang. Semoga nanti kalau waktunya cukup kita praktek tipis-tipis lah ya, semoga nanti ya. Saya lanjut kembali. Oke, kemudian ada beberapa motivasi perilaku manusia di mana tadi saya singgung tentang kenakalan siswa atau siswa yang di kelas mengganggu kita saat belajar, saat KBM dan mengganggu teman-temannya. Ini sebetulnya saya yakin mereka tuh punya motivasi dari diri mereka yang mungkin kita nggak paham, gitu ya. Motivasi itu adalah semacam dorongan untuk seseorang melakukan suatu tindakan. Seperti hari ini misalkan kedatangan pelajaran ke sini, saya yakin motivasinya untuk belajar bersama-sama begitu ya. Maka itu yang harapannya bisa ada di diri siswa. Oh, saya sampai ke sekolahan ya harus belajar. Namun kan faktanya tidak seindah itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa materi yang dulu kami pelajari. Motivasi itu bisa ada karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dia takut nulis Yasin dan istighosah, akhirnya dia datang pagi, itu bisa. Kemudian agar mendapat imbalan, agar dipuji. Wah mas, kamu disiplin ya mas. Ada dorongan seperti itu gitu ya. Nah, ini masuknya motivasi yang kalau menurut materi itu cukup rendah gitu ya. Dia terendah dan ekstrinsik dari luar. Kalau dari luar nggak ada trigger, ada pemicu, dia ya kembali ke default, kembali ke settingan. Sekarang lagi mungkin kelas meeting nyantai, nggak berangkat nggak apa-apa gitu. Efeknya seperti itu. Nah, yang bagus ini adalah yang seperti ini. Dia menjadi orang, ada dorongan motivasi dari diri mereka sendiri, dari nilai-nilai yang diyakini. Contoh simpelnya adalah saya kalau tidak istighosah gitu ya, maka nanti pembelajaran sehari itu nggak akan berkah, mungkin begitu. Contoh simpelnya. Jadi dia sudah sadar, maka saat membaca istighosah dia fokus. Kan faktanya di lapangan kadang enggak ya, ada yang mungkin sambil cerita, ada yang nyekrol TikTok, mungkin itu ya. Yang saya temukan di kelas saya seperti itu. Nah, ini kalau sudah masuk ke motivasi yang terakhir ini yang menurut saya akan berdampak baik dan positif ke kita, ke sekolah gitu ya. Dan bagian berikutnya, nah nyambung dengan yang sebelumnya terkait dengan siswa tadi, sebetulnya dari apa yang kami pelajari, apapun yang siswa lakukan, apapun yang ia kerjakan itu ada kebutuhan yang akan mereka penuhi begitu ya. Jadi ketika dia melakukan tindakan, mungkin kita fokusnya ke indisipliner gitu ya. Dia mungkin mencontek gitu ya. Ada kebutuhan yang akan dia penuhi. Nah, di materi yang kami pelajari, yang pertama itu ada satu kebutuhan bertahan hidup. Saya akan langsung skip aja. Ada kebutuhan untuk kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, ini yang poin terakhir ini yang cukup sering saya temui ya. Mereka ingin bersenang-senang karena mungkin di rumahnya, di lingkungannya tidak menemukan kesenangan. Jadi mungkin jahili temennya gitu kan. Atau bisa jadi mereka di rumah dikekang gitu kan. Dikekang akhirnya di sekolah melampiaskan dengan cara apa? Dengan cara melanggar aturan gitu kan. Dia merasa tidak bebas gitu loh ya. Dia pengen bebas. Nah, kadang pelampiasan di sekolah dan contoh-contoh yang lain. Nah, pada intinya setiap tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Dan ketika nanti kita berhasil mencapainya, sebetulnya kita akan memenuhi salah satu di antara yang ada di situ. Mungkin ini juga bisa masuk ke ranah hal kehidupan kita ya, tidak hanya di pembelajaran ya. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini juga ada gambar lagi. Saya lagi seneng gambar ini. Ini mungkin Pak Faiz ini agak ngantuk, mohon maaf, mungkin bisa dianalisa Pak, ini gambar apa? Tadi kok gini-gini, mohon maaf ya Pak ya. Pak Faiz. Gambarnya Pak Edi sedang marahi Pak Agung. Iya, Pak Agung lagi ya. Ya, Pak Edi sedang marahi Pak Agung. Tapi ini kayak pegang HP Pak Faiz ini ya. Oke. Ini kayak lagi gini. Oh gini ya? Oh ya. Ya ada gestur mungkin marah atau apa ya? Memberitahu gitu ya. Karena si yang lebih kecil mungkin anaknya atau siswanya gitu ya, dia menunduk, ya kan? Nah, oke, ini kita coba nganalisa ya. Ini insya Allah nggak terlalu sulit ya. Ada kisah begini ya, ada Pak Guru namanya Pak Alka. Nah, Alka siapa panjang sendiri gitu ya. Kemudian ada seorang siswa namanya Yanto ya, Edirianto maksudnya gitu ya, itu Yanto ya. Dia asik bermain game di jam pelajaran gitu ya, dia asik bermain game. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah nemuin gitu kan. Nah, lalu Pak Alka ini tanya, "Toh Yanto gitu ya, kamu kok main game di kelas, ini kan sedang pelajaran gitu ya, kenapa gitu ya?" Lalu Yanto jawab sambil terbata-bata, takut kaget gitu ya, lagi mabar gitu ya, gitu ya. "Maaf Pak," gitu ya, "saya suntuk dan bosan Pak
Mak, saya main game gitu kan. Nah, ini nampaknya di sekolah kita juga ada gitu ya, seperti ini ya. Nah, sebetulnya dari kasus ini yang ada di depan ini ya, berarti ini Pak Alka lagi tanya sama Yanto gitu ya. Oke, sebetulnya yang sedang dipenuhi Yanto itu kebutuhan apa sih gitu kan? Nah, kalau dia ada 5 kan ya, apakah kebutuhan yang kesenangan, cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, penguasaan atau yang bertahan hidup, yang mana kira-kira? Kira-kira yang mana? Kesenangan ya? Oke, kesenangan betul. Ya. Jadi dia ingin bersenang-senang, dia bosan ya. Pembelajarannya Pak Alka mungkin ngoding terus ya Pak Alka ya. Jadi dia mungkin bosan, akhirnya dia main game begitu. Nah, berarti nanti mungkin kalau kita ketemu kasus seperti ini bisa kita kembali ya, dia butuh apa sih gitu kan. Karena beberapa tahun yang lalu juga pernah ada yang sampai curhat nangis-nangis ya. Ternyata memang ada problem di keluarganya ya. Saya dua kali mengalami, ini mungkin cerita agak sedikit pahit ya. Ada anak pamitan gitu kan. Yang satu sambil nangis-nangis, yang satu sudah mulai tegar gitu ya. Pak, saya mau izin pulang. Kenapa tuh Mas? Saya orang tua saya mau cerai gitu. Kamu serius Mas gitu kan? Iya Pak, tak panggil, tak pojokkan dulu ya. Cerita Mas, dia cerita. Kalau yang cewek nangis, dia nangis. Ya karena mungkin berat masalahnya gitu ya. Kalau yang cowok namanya Olan, masih ingat gitu ya. Dia karena anaknya ceria, saya udah siap jadi saya udah tahu gitu kan. Lah kamu ikut siapa? Saya ikut ibu. Saya yang dengar itu Masya Allah, cerai loh ini bukan hal yang sembarangan gitu loh. Orang tua saya mau cerai Pak, santai, dia santai gitu loh. Mungkin karena saya sudah siapnya. Nah ini saya yakin anak-anak yang ada di sekolah kita yang mungkin spesial gitu ya, yang sering dipanggil Habib Husni, Pak Endo dan Bu Lia, mungkin ada something di rumahnya yang kita tidak tahu gitu ya, yang ya kita sebagai guru terutama mungkin wali kelas gitu ya harus menggali biar tidak terjadi hal yang kurang baik mungkin begitu. Oke, ini saya ada materi sedikit tapi kita kalau tak nyetel video boleh nggak ya? Sebentar, ini tak kasih volume dulu. Oke. Berikutnya ini masih nyambung dengan materi ini. Ada namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu posisi kita sebagai guru itu sudah sampai fase mana gitu kan. Ada 5 ya. Ini ada David itu kepanjang sekali nih, nggak mau tampilin lah. Sebentar, ini tak tampilin sebentar ya. Nggak usah dibaca ya, banyak banget ini. Kita fokus yang sebelah kanan saja. Oke, ada guru sebagai penghukum, lalu pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ini 5 posisi kontrol yang kita pelajari atau yang kami pelajari saat di program guru penggerak ya. Nah kira-kira nanti kita sampai mana? Saya akan coba putarkan satu video. Ini yang ini aja dulu. Oke. Ini bentar, bukan yang ini, salah ini. Loh, kok keluarnya ini? Wait sebentar. Ada kesalahan teknis, mohon maaf. Ini aja. Nah, sip. Ini di slide ini, oke. Semoga bisa di-play. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat duduk kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, saya kembali ke yang ini ya tadi ya. Kira-kira dari video yang barusan kita tonton, apakah ibu guru yang sebelumnya?
itu menggunakan yang penghukum ya, atau pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer kira-kira? Membuat orang merasa bersalah. Kenapa Bu Ari mengatakan seperti itu? Karena dengan tekanan dari kata-kata beliau dan ekspresi adanya tadi kan Iya, dia merasa ada sangat bersalah gitu kan. Ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Yang nomor 2 tadi. Oke, betul. Jadi dia menggunakan bugurnya menggunakan merasa bersalah, di mana nadanya ada apa ya? Nadanya mungkin kalau dari materi kami itu memelas ya, agak halus. Dia tidak kasar ya, tidak memarahi langsung, tidak. Dan dia lesu, bukan lesu ya, apa namanya? Mungkin bahasa lainnya adalah memelas gitu mungkin ya, memelas. Nah, ini salah satu posisi yang ada di saat kita menangani anak gitu ya. Kasusnya tadi telat. Nah, dia nanti akan merasa bersalah dan menjadi orang yang gagal gitu kan. Nah, dari materi yang kami pelajari, kadangkala ini tidak sepenuhnya salah, namun kalau dari materi yang pelajari itu sikap ini bisa berbahaya kalau dalam jangka panjang gitu kan. Karena anak itu akan memiliki rasa tidak percaya diri gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan cara seperti tadi gitu ya, itu tidak sepenuhnya dibenarkan. Terima kasih analisanya. Ya betul, mungkin ke arah psikologis juga, emosinya gitu ya. Lalu satu lagi masih yang ini masih dengan kasus yang sama, tapi play. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kok ketawa Pak Haji? Gak mungkin kayak gini gitu ya. Baik, kalau Naren mau kita ya ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini videonya kasusnya sama tapi penanganannya beda ya. Oke, kita coba analisa di bagian yang sebelah kanan. Kira-kira masuk yang mana ini? Manajer, pemantau. Lebih ke arah yang teman bisa, oke. Pemantau, manajer. Kita lihat ulasannya ya. Nomor 5, nomor 0, manajer. Jadi hasil dari pembelajaran yang kami lakukan bahwa dia menggunakan manajer. Nah, inilah yang harapannya gitu ya. Nanti kita sebagai guru itu bisa berperan seperti itu. Meskipun mungkin ya, Bu Vina udah ketawa ya. Fakta di lapangan tidak seindah itu juga gitu ya. Karena beberapa anak-anak kita ya dalam waktu spesial gitu ya. Ya, tapi ya harapannya kita bisa belajar pelan-pelan ya. Saya juga iya gitu ya. Oke. Jadi nada suaranya halus, tulus, hampir sama kata di halus. Tapi nampaknya tidak ada kata-kata kayak tadi kan sebelumnya kan ada yang kamu mau ibu dimarahi bapak ke sekolah gitu ya. Dia ada nada-nada untuk memohon, ini tidak ada ya. Jadi dia lebih sebagai orang yang bisa mengelola atau memanage orang itu ya.
Kemudian kira-kira bagaimana perasaan murid kalau ada perlakuan seperti ini? Kira-kira muridnya itu rasanya bagaimana gitu ya? Bagaimana Mbak Ade? Merasa dihargai, oke betul. Sana sih, monggo. Merasa lebih bisa bertanggung jawab. Lebih bisa bertanggung jawab ya. Oke, baik ya. Saya sudah mencoba membuat sedikit rangkumannya. Jadi intinya kita tidak perlu marah, tidak harus menggunakan emosi gitu ya. Kemudian fokusnya lebih kepada murid, bukan untuk guru atau orang tua. Jadi bagaimana dia bisa sadar. Tadi yang saya sebut di awal motivasi intrinsik gitu ya. Tadi kan diingatkan apakah ada kesepakatan yang kamu langgar gitu ya. Jadi di salah satu materi kami itu namanya kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas ya. Semacam aturan itulah, semacam aturan yang dia sudah sepakati gitu ya. Nah, jadi intinya dia tahu adanya masalah itu, lalu setelah tahu masalahnya dia berusaha untuk memperbaiki diri dia sendiri. Dan nanti dia akan mencari jalan keluar dari masalahnya itu. Tadi kan Bu guru tidak langsung menyampaikan langsung alarm kan, tidak, dia ditanya dulu. Ya, nanti selain alarm itu apa? Diingatkan oleh ibunya dan kakaknya, begitu. Ada tahapan-tahapannya. Ya semoga nanti kita ke depan bisa seperti ini ya, dan siswa kita juga bisa kayak tadi gitu ya. Semoga, kita tidak tahu ya, bismillah lah. Nah, oke, ini terkait dengan posisi kontrol. Tadi ada 5, saya mungkin sedikit rangkum ya. Sebenarnya ada 5 video, tapi karena nanti waktu ini tinggal 10 menit, saya cuma ambil 2 video saja. Ini, mohon maaf saya slide-nya agak padat ya gitu ya. Oke, kita yang pertama ya, penghukum. Tadi kebetulan ada video tapi tidak saya tampilkan. Pada intinya di posisi penghukum itu, kita sebagai seorang guru itu menghukum biasa menggunakan fisik atau menggunakan verbal. Ini yang bisa dikatakan dilarang gitu kan di pendidikan era sekarang gitu ya. Yang kedua tadi merasa bersalah sudah ya. Yang ketiga tadi sebagai teman. Kalau teman tadi Pak Ahmad menyampaikan itu sebagai teman gitu ya. Kalau teman ini hampir mirip sebetulnya ya. Guru itu posisinya tidak menyakiti murid, kemudian berusaha mengontrol murid, persuasi, tapi ada lemahnya. Lemahnya apa? Kalau guru sebagai teman itu kadang dia ketergantungan ke guru itu gitu loh. Saya sama Pak Slamet tuh nyaman, enak gitu kan. Nanti kalau jadi kok Pak Haji kok orang ini misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu ya, dia nggak nyaman. Nah, ada efeknya. Meskipun lebih baik dibanding sebelumnya gitu ya. Lalu yang monitor ini lebih ke arah mengawasi. Kalau monitor manajernya hampir mirip. Kalau manage itu ya itu tadi yang paling banyak itu ya penjelasannya. Ada respon, ada menunjukkan tanggung jawab guru, kemudian ada mentoring dan mengingatkan perilakunya, dia bisa mencari solusi masalah-masalahnya ya. Semoga nanti ke depan, karena ini juga mungkin sudah masuk fase yang kedua, dulu kan ada materi dari Pak Wahyu, Pak Sofik dan Bu Ida ya. Ini sebetulnya mirip-mirip ya, karena materi-materi yang ada di PGP, kalau nanti mungkin Bapak Ibu Guru juga akan ikut program ini, hampir sama seperti ini alurnya. Ada beberapa tambahan memang, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini juga dulu pernah dibahas, dan kalau pas waktu itu, sehingga saya ketika saya ikut di kelasnya Pak Yustanto ini juga ada tahapan yang cukup penting ya terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah terkait dengan menstabilkan identitas. Fasenya atau kegiatannya itu bisa dikatakan dia semacam dia paham dengan kesalahannya, lalu guru itu kayak ngedem-dem bahasa Indonesianya, menenangkan ya, nggak apa-apa, salah itu wajar gitu ya. Kemudian dia berusaha untuk tidak mengulanginya, itu masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian fase yang kedua ada namanya memvalidasi tindakan, kayak semacam menanyakan ya, apa tindakan, alasan kamu melakukan tindakan, kenapa kok tadi telat gitu ya, harusnya jam 7 kok sampai jam 7.20 itu kenapa gitu ya, padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih baik, mungkin seperti itu contohnya. Dan yang terakhir keyakinan, yang tadi disampaikan di video sebelumnya, ada keyakinan juga. Oke, saya akan langsung ke video. Bentar, kalau ini apa ini? Sebentar, saya agak. Oke, ini penerapan segitiga restitusi ya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pembina Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal.
Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Sudah selesai tuh. Satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih keras lagi. Hanya meminta benar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti akan proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa sabar dan berani. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik, dari video yang barusan kita perhatikan, Pak Guru tersebut sudah mencoba menerapkan ya segitiga restitusi di mana penanganannya itu memang bertahap. Dia tidak langsung menyampaikan seperti apa tindakan yang seharusnya, tapi menganalisa dulu dari mulai menetapkan identitas, kemudian diikuti dengan memvalidasi tindakannya, kemudian ada menanyakan keyakinan. Oke, kita masuk di tahap yang terakhir terkait dengan kegiatan hari ini. Saya akan menampilkan sedikit cuplikan ya kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekolah kita terkait dengan budaya positif. Yang pertama ini terkait dengan istighosah, kemudian ada senyum, salam, dan sapa, lalu ada kedisiplinan, dan ada peringatan Hari Besar Agama Islam, lalu ada refleksi pembelajaran yang juga ini harapannya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu Guru setiap mengajar. Semoga ini ke depan kita bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan semuanya agar kita bisa mencapai sekolah yang ideal dan lebih baik. Baik, terkait dengan peluang dan juga tantangan untuk restitusi, ini ada beberapa peluang yang ada. Yang pertama adalah murid tidak merasa gagal, jadi karena dia tidak dipojokkan begitu ya, kemudian dia lebih terbuka mau untuk menyampaikan ke mereka dan bisa mengontrol tindakan-tindakan mereka. Meskipun nanti mungkin prakteknya juga tidak semudah itu, namun saya yakin kalau kita mau mencoba, insya Allah bisa. Kemudian ada timbulnya motivasi dari sendiri, kemudian ada meningkatkan motivasi belajar mereka, dan ada budaya positif. Namun ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama terkait dengan kemampuan dari masing-masing guru dalam pelaksanaannya. Faktanya pun kemarin saya juga praktek shooting untuk ini juga ternyata tidak semudah itu gitu ya. Nah terakhir mungkin saya penutup tak tampilkan itu ya. Kemudian kita butuh kesabaran dan ketelatenan, dan perlu waktu juga karena untuk mendisiplinkan siswa itu kan juga tidak 1-2 hari. Ini salah satu tugas yang saya kirim kemarin. Jadi ini adalah tugas yang masuk ke fase D, yaitu demonstrasi kontekstual. Ini kemarin ada 2 kejadian, kita tampilkan satu saja. Ini kasusnya. Saya singkat sedikit ya. Pada intinya kasusnya ini, skenario yang saya buat adalah bukan yang kedua saja. Ini pendek sekali nanti.
Oh ini aja. Ada siswa yang berkelahi karena kasusnya itu adalah mereka bermain sepak bola nggak sengaja nyeleding gitu ya. Kemudian ada yang terluka akhirnya berkelahi. Lalu saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Tapi ini mohon maaf suaranya nggak begitu jelas gitu ya. Nah, salah satu yang perlu ditekankan adalah di pemposisian sebisa mungkin kita tidak lebih tinggi gitu ya. Kita sama rata. Duduk bersama dalam kondisi tenang dan mereka diupayakan untuk tidak dalam posisi emosi gitu ya, menenangkan emosi dulu karena harapannya memang fasenya seperti itu, tahapnya seperti itu. Nah ini mohon maaf karena soundnya nggak begitu jelas. Ini intinya yang saya lakukan adalah yang pertama menenangkan dan mengkonfirmasi dulu, maksud bagian yang pertama ya, saya cari masalahnya itu apa gitu ya. Ini Nada dan juga Abi, masalahnya apa sih kok bisa berkelahi. Nah mereka berdebat dulu, lalu saya tanyakan tentang keyakinan mereka. Yang mereka langgar itu apa sih? Oh ya, harusnya kita saling menghormati seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang saya lakukan adalah sebetulnya tindakan mereka itu benar apa enggak gitu ya. Intinya seperti itu. Akhirnya mereka menjelaskan masing-masing, "Iya Pak, maaf Pak, saya cuma emosi," intinya begitu ya. Lalu mereka mencoba berdamai dan terkait yang keyakinan mereka akan berusaha memperbaiki diri. Dan saya menekankan terakhir mereka untuk tidak meneruskan masalah ini sampai ke tingkat selanjutnya, jangan saya berkelahi lagi. Intinya cukup sampai di sini selesai. Nah ini praktik yang kemarin saya lakukan, meskipun ini skenario gitu ya, karena kemarin memang kita diminta seperti itu. Nah kedepannya semoga kita bisa ke arah yang lebih positif lagi. Baik, terima kasih atas partisipasinya karena ini waktu sudah cukup siang. Terkait dengan materi nanti akan kami share di grup ya. Kemudian untuk tanya jawab karena ini sudah 60 menit lebih. Terima kasih sekali tadi yang sudah berkontribusi terhadap proses pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Saya selaku pemateri ya yang diutus oleh sekolah dari tim CGP, mohon maaf apabila selama 1 jam ini ada yang kurang berkenan. Semoga nanti apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa kita praktekkan. Terakhir, kula nyuwun tolong Pak Edi kampunten doa Pak Edi. Doa penutup nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa Amin. Allahumma inna nas'aluka Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Barakallahu matur nuwun.